Yang suka malai panjang dan berasnya itu tidak berkapur, serta untuk penjualannya itu lebih mudah dikarenakan padi ini sangat disukai oleh para tengkulak padi. Dan untuk potensi hasilnya juga ini sangat tinggi. Serta untuk jumlah anakannya sendiri, padi ini memiliki jumlah anakan yang cukup banyak. Nah, mungkin bagi sahabat tani yang lagi mencari referensi untuk bibit yang akan ditanam di musim berikutnya, barangkali video ini dapat membantu menjadikan referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas bagi para sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di sore hari ini saya sedang mengunjungi lahan yang akan saya review di depan ataupun di samping saya ini. Ini merupakan salah satu jenis padi yang memiliki potensi hasil yang cukup banyak. Nah, namun sebelum kita lanjut ke videonya, apabila video ini bermanfaat bagi sahabat tani yang belum subscribe, jangan lupa dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya tidak ketinggalan update-update terbaru video dari saya di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Nah, langsung saja untuk mempersingkat durasi videonya. Di hadapan kita ini merupakan salah satu jenis bibit padi yang banyak digemari oleh kalangan para petani, khususnya di daerah saya, dikarenakan kalau petani di sini mayoritas menanam jenis padi Denok Super ini ya sahabat. Karena untuk potensi hasilnya itu sudah tidak diragukan lagi, dan dari segi penjualan ini sangat disukai oleh para tengkulak dikarenakan untuk bulirnya itu tidak berkapur dan bulirnya itu besar dan panjang. Untuk deskripsi lengkapnya, kita mulai dari segi jumlah anakannya. Padi Denok Super ini memiliki jumlah anakan sekitar 30-40 batang dalam satu rumpunya. Nah, sekedar informasi saja, ini saya tanam di lahan yang terus-terusan tergenang air dan lumpurnya juga ini sangat dalam. Dikarenakan kemarin banyak yang bertanya pada WA dan kolom komentar apakah Denok Super ini dapat ditanam di lahan yang berlumpur dalam ataupun lahan yang terus-terusan tergenang air. Nah, kebetulan lahan saya juga ini lahan yang terus-terusan tergenang air ya sahabat. Jadi semoga saja video ini dapat menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat kita. Nah, lanjut untuk ketinggian tanaman. Padi Denok Super ini memiliki ketinggian tanaman yang sedang ya sahabat, seperti jenis Ciherang, namun agak tinggi sedikit dari Ciherang sekitar 3 sentian. Kalau dengan Inpari 48 ini hampir imbang, malah lebih tinggi Inpari 48. Nah, sekarang dari bulirnya sendiri, padi Denok Super ini memiliki malai yang panjang dan berasnya itu tidak berkapur, serta untuk rasa nasinya ini jelas bulan. Dan dari segi penjualan ini sangat mudah sekali dikarenakan para tengkulak itu kalau di daerah saya sangat suka dengan jenis padi ini. Kalau untuk Inpari 32, tengkulak di sini terkadang untuk harganya lebih rendah dibandingkan dengan jenis padi Denok Super ini. Untuk jumlah malainya sendiri bisa mencapai 250 bulir dalam satu malai. Dan untuk bentuk gabahnya ini panjang dan besar. Padi Denok Super ini memiliki daun bendera yang runcing dan tegak ke atas, namun agak sedikit menyamping. Nah, kalau untuk perbedaan dari jenis padi Denok Super dengan Denok Labed, itu
Kalau denok labet, daun benderanya itu agak lebar dan panjang, serta untuk ketinggiannya itu lebih tinggi denok labet, hanya beda sekitar 3 cm-an. Dan untuk batangnya sendiri ini sedang, jadi masih aman untuk tingkat kerebahannya ya sahabat. Kalau kita bandingkan dengan Inpari 32 yang sudah dicap sebagai bibit padi yang mudah rebah. Namun untuk denok super ini untuk tingkat kerebahannya itu sedang. Dan untuk potensi hasil yang dimiliki oleh denok super ini bisa mencapai 10-11 ton dalam luasan lahan 1 hektar. Itu juga tergantung dari perawatan dan tingkat kesuburan tanahnya. Dikarenakan kalau di daerah saya itu dengan hasil segitu hampir rata-rata bisa mencapai 10 tonan. Apalagi kalau perawatannya itu bagus dan tingkat kesuburan tanahnya bagus, bisa lebih untuk potensi hasilnya ya sahabat. Jadi tergantung dari perawatan dan tingkat kesuburan tanahnya. Dan sedikit saya mau bercerita, kalau sewa lahan di sini sangatlah mahal. Untuk luasan lahan 1 hektar itu untuk sewa lahannya mencapai 31.500.000. Bayangkan apabila untuk potensi hasilnya di bawah 10 ton itu, jelas-jelas para petani di sini sangatlah rugi ya sahabat. Dan itu juga tergantung dari lokasi serta daerahnya masing-masing. Ada juga di daerah saya yang murah, namun untuk tingkat kesuburan tanah dan pengairannya itu tidak terjamin. Nah, kebetulan di daerah saya ini untuk debit airnya atau pengairannya itu sangat terjamin, walaupun ini saya tanam di musim kemarau. Nah, seperti ini ada aja untuk kendala apabila kita menanam jenis padi yang petakannya itu sulit untuk pembuangan airnya ya sahabat. Jadi perkembangan dari penyakit hawar daun ataupun jamur itu sangatlah tinggi. Namun kita dapat mengakalinya dengan menggunakan beberapa pestisida, diantaranya untuk mencegah jamur kita dapat mengaplikasikan fungisida, serta untuk mencegah terjadinya hawar daun bakteri atau kresek kita dapat mengantisipasinya dengan menggunakan bakterisida. Kalau untuk videonya sudah saya videokan di video secara terpisah. Nah, untuk malainya seperti ini alhamdulillah lumayan cukup panjang. Padi denok super memiliki usia panen sekitar 90 harian setelah tanam. Walaupun padi denok super ini memiliki malai yang panjang, namun untuk pengisian bulir sampai pangkalnya itu sangatlah cepat. Apalagi kalau kita aplikasikan nutrisi dan ZPT saat padi itu sudah masak susu atau sudah mengeluarkan malai secara serempak. Itu sangat cepat. Dan untuk bobotnya sendiri ini cukup berbobot ya sahabat. Nanti akan saya review setelah panen untuk mengetahui hasil dari padi denok super ini. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan hasil sementara dari deskripsi padi denok super ini. Barangkali ada sahabat tani yang lagi mencari referensi untuk menanam bibit padi denok super. Mungkin video ini sedikit membantu menjadikan referensinya. Dan untuk cara perawatan dari jenis padi denok super ini untuk ditanam di musim penghujan, nanti akan saya review lagi bagaimana untuk perawatan padi ini dan apa saja untuk pestisida yang saya gunakan, dari mulai pemupukan dan beberapa pestisida nutrisi yang saya gunakan. Namun sebelum kita pamit, apabila video ini bermanfaat, silahkan bagi sahabat tani yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini, dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan bisa juga silahkan sahabat tani bagikan di sosial media lainnya.
Nah, bagi sahabat tani yang sudah mendukung atau sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dikarenakan tanpa dukungan kalian, channel saya ini tidak mungkin berkembang. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.